Bring it back. Oke, selamat siang. Bring it back. Kali ini bagaimana saya akan share tutorial untuk membuat voucher Mikrotik tanpa menggunakan userman. Di sini sebenarnya cukup simpel dan saya membuat program sesimpel mungkin untuk bagi kalian yang belum paham. Di sini saya membuat programnya sesimpel mungkin dan sesuai kebutuhan yang ada. Langsung saja kita buka terlebih dahulu programnya. Atau tampilannya seperti ini. Kita langsung saja buka passwordnya. Di sini akan saya jelaskan satu persatu yang ada pada menu bagian ini saja. Sebenarnya di sini juga ada halaman bantuan. Saya akan close dulu. Di sini ada juga halaman bantuan. Kalian bisa membaca seksama pada halaman bantuan ini. Nah, di sini kita baca terlebih dahulu halaman bantuannya. Cara penggunaan program ini hanya memilih tipe username dan password yang diinginkan. Yang kedua, masukkan jumlah voucher yang akan dibuat. Di sini saya memaksimalkan 999 voucher generate. Masukkan user profile yang sesuai dengan yang ada pada Mikrotik. Yang berikutnya, pilih panjang username dan password. Panjang username tidak bisa aktif pada mode tipe username tanggal. Berikutnya, masukkan nama hotspot yang diinginkan. Di sini hanya defaultnya untuk tampilan pada login page outputnya saja atau yang akan di print. Hotspot tersimpan adalah fitur untuk menyimpan konfigurasi yang sudah diisi sehingga tidak akan mengisi kembali di lain waktu ketika pembuatan voucher berikutnya. Uptime limit sesuaikan dengan waktu pada voucher. Nih di sini uptime limit ini berapa lama voucher aktif. Misalkan kita 1 hari atau 12 jam atau berapa menit. Biasanya menit itu jarang gunakan ya. Oke, lanjut. Karakter tambahan adalah untuk menambahkan suatu teks di depan username maupun password. Nah, di sini juga ada gunakan tambahan teks. Ada gunakan tambahan teks ya. Nah, ini nggak bisa aktif tanggal di username, bulan di username. Nggak bisa aktif kalau tipe username-nya tanggal ini, kecuali di selain tanggal ada angka, maka hasilnya nanti akan random angkanya saja, huruf kecil akan random huruf kecil saja, huruf besar sini ada akan random lagi angka dan huruf kecil, angka dan huruf besar, huruf kecil dan huruf besar, angka dan huruf kecil dan huruf besar. Nah, disinilah saya akan menyederhanakan program ini semengerti mungkin ya, sesimpel mungkin, yang bahasanya juga saya bikin supaya ngerti gitu. Begitu juga dengan tipe passwordnya, hanya ada angka sampai huruf kecil. Lalu misalkan di sini kita akan pilih angka random. Nah, di sini gunakan tambahan karakter di depan. Di sini misalkan kita masukkan PC voucher dan kalau gini nanti si angka akan random. Contohnya PC nanti kalau angka saja. Nah, seperti ini. Misalkan kalau misalkan kita tag di user depannya misalkan tanggal supaya kita bisa mengidentifikasi pembuatan voucher,
Tinggal centang saja tanggal di username, bulan di username, atau juga bisa di bagian passwordnya. Di sini nanti di belakangnya akan random sesuai dengan tipenya, tipe username-nya. Contoh akan menjadi seperti ini kalau misalkan tipenya angka. Nah, di sini semuanya akan pasti 2404 sesuai dengan tanggal hari ini atau hari pembuatan voucher. Kita kosongkan lagi. Di sini berikutnya udah, tambahan teks adalah untuk mengatur tampilan HTML-nya. Tambahan ini di depan username dan maupun password. Tambahan teks adalah untuk mengatur tampilan HTML saja seperti alamat. Oh ya, di sini tambahan teks adalah untuk mengatur tampilan HTML saja seperti alamat, hubungi atau about me dan lainnya. Terlebih dahulu disesuaikan dengan HTML-nya. Untuk HTML default hanya menggunakan 2 tambahan teks saja. Oke, jadi di sini tambahan teks, misalkan kita bisa isi misalkan lokasinya di Bogor hotspot misalkan gitu, atau di sini ada nomornya, call centernya misalkan sekian sekian, nomor telepon, atau di sini ada lagi validasi, misalkan validasinya aktifnya 12 jam, validasinya misalkan 17 jam, atau masa expired voucher 17 jam, atau di sini saya di sini atau apalagi lah gitu. Tambahan teks saya menyediakan 6 saja cukup. Oke, setelah semua terisi lalu klik tombol generate dan tunggu hingga proses selesai. Setelah selesai maka akan ada 2 file txt dan HTML. Setelah diklik generate, di sini nanti program ini akan membuat hasil out file txt dan HTML. Untuk file HTML yang akan digunakan untuk print voucher, dan sedangkan untuk file text digunakan untuk import username dan password hasil generate ke Mikrotik dengan buka file teks menggunakan notepad, lalu copy semua dan paste pada terminal yang ada di Mikrotik. Nah, di sini juga ada nama hotspot ya, tadi belum saya jelaskan. Di sini jumlah voucher hanya bisa sampai 99 saja. Untuk user profile bisa disesuaikan dengan user profile yang dibuat terlebih dahulu pada menu Mikrotik atau user profile Mikrotik. Panjang username di sini like-nya mau berapa, begitu juga pada bagian passwordnya. Saya di sini minimal panjang passwordnya 6. Kenapa enggak 3? Karena kalau misalkan kita sediakan 3 itu nanti akan terjadi duplikat, artinya username duplikat, maka ke Mikrotik itu tidak akan menampungnya atau sudah ada gitu ya. Makanya di sini minimalnya hanya 6 like atau panjang username hanya 6. Kalau password minimalnya 3. Oke, langsung saja kita praktek. Saya anggap di sini kosongkan dulu ya. Nah, oh ya, tadi belum dijelaskan, di sini ada hotspot tersimpan. Saya di sini hotspot 1 2 3 4 5 dan tombol simpan nama hotspot. Ya, jadi hotspot tersimpan itu kegunaannya untuk menyimpan konfigurasi yang sudah terisi seperti tipe username, password, jumlah, user profile. Ya, pokoknya akan seperti ini dan semuanya akan tersimpan di ini. Di sini saya sudah menyediakan 15 saja. Kurasa itu cukup. Nah, di sini yang sudah tersimpan seperti itu ya. Misalkan di sini. Oke, langsung saja kita praktek. Pertama kita buka dulu Mikrotiknya. Ngerebutnya. Oke, kita ulangi dari awal. Kita buka dulu Mikrotiknya dan buat user profile-nya. Di sini saya akan memberikan profil 5000. Saya lebih suka untuk memasukkan nama profile dengan harganya. Oke, berikutnya di sini saya akan set add MAC address sesuai dengan validasi atau masa tenggang voucher. Misalkan yang 5000 itu 12 jam masa pemakaian dan 17 jam masa
tenggang gitu ya. Di sini saya akan masa tenggang, jadi cookies tidak terlalu panjang. Dan bagian scriptnya kita isi sesuai apa ya, sesuai yang sudah disediakan. Nanti saya akan berikan juga, saya akan ngambil di hotspot lain saja. Di sini user profilnya, scriptnya, daripada saya buka dokumen lebih lama, mending saya copy paste aja. Klik paste. Nah, di sini scriptnya sudah interval, artinya penghapusan otomatis sistem atau penghapusan voucher secara otomatis. Jadi cara kerja voucher script ini yang saya buat ini, ketika user sudah habis dalam 12 jam, maka itu otomatis tidak bisa dipakai karena pakai menggunakan sistem uptime limit 12 jam. Sedangkan interval yang di sini kegunaannya untuk otomatis penghapusan selama 17 jam. Ketika 17 jam berlalu si voucher itu, maka akan terhapus secara otomatis vouchernya gitu ya, di daftar user, di daftar username. Klik apply. Nah, nanti di sini akan otomatis. Oke. Di sini juga kalian bisa sesuaikan RTX-nya atau kecepatan limitnya, karena di sini saya akan kosongkan terlebih dahulu. Kita standby kan dulu mikrotiknya, tutup lagi. Nah, di sini anggap saja kita masih kosong ya. Yang kode 15. Di sini yang tadi kita buat adalah nama profilnya 5000. Kita isi 5000. Jumlah vouchernya saya akan membuat 100 biji misalkan. 150 deh. Terus 50 biji. Tipe username-nya saya lebih suka tanggal, karena apa ya? Karena kita bisa mengidentifikasi pembuatan atau apalah. Tapi itu terserah apa yang kalian pilih. Di sini tipe passwordnya saya lebih suka huruf kecil. Panjang passwordnya 3 saja, dan nama hotspotnya internet ya. Ini sesuaikan dengan tampilan HTML sebenarnya. Uptime limitnya 12 jam. Di sini untuk 12 jam. 12 jam sesuaikan dengan uptime limit. Saya tidak memberikan otomatisnya. Di sini validasinya 17 jam. Di sini settingannya hanya mengikuti HTML saja. Oke, lanjut kita akan generate voucher terlebih dahulu. Lalu klik generate. Oke, saya akan simpan dulu, misalkan contoh simpan. Terus berhasil disimpan, maka konfigurasi tidak akan hilang pada nomor 15 tadi. Kita coba lagi buka. Nah, maka itu otomatis tersimpan ya. Langsung saja kita generate. Di sini sudah ada 2 file, HTML dan teks. Tunggu saja beberapa saat sampai selesai. Setelah selesai, di sini ada apa ya? Message voucher berhasil dibuat, dan apakah Anda mau ngeprint? Klik yes. Nah, ini adalah tampilan voucher yang default programnya ini. Kita bisa sesuaikan. Nah, di sini RP 5000 ini akan mengikuti, saya akan kecilkan dulu biar lebih mudah menjelaskannya.
Saya tutup biar nah, 5000 ini akan mengikuti user profile. Tapi balik lagi, pokoknya pada main HTML itu semua bisa diatur menggunakan HTML-nya. Internet, di sini ada tulisan internet access card. Internet ini nama hotspot, atau bisa sesuaikan dengan lokasi masing-masing. Karena tampilan saya lebih suka gini, karena kenapa? Kalau nama hotspot kita masing-masing, di sini saya contoh misalkan punya 5 titik hotspot, misalkan di lokasi A, B, C, D, dan E. Kalau misalkan kita ganti sesuai nama hotspotnya masing-masing, itu kan nanti si HTML vouchernya itu nggak rapih gitu, harus disesuaikan satu persatu. Makanya di sini saya akan menggunakan semuanya internet access card. Jadi tampilan voucher di lokasi A sampai E itu sama saja, sama gitu tampilannya ya. Begitu juga dengan domainnya. Saya tukang domain ini di-includekan di HTML, atau bisa juga nanti di bagian teks 6 bisa diinputkan, atau akses cardnya juga bisa diinputkan di teks 5. Kita tergantung nyeting pada HTML-nya. Nah, di sini adalah hasil voucher friend. Di sini tampilan vouchernya dengan cara langsung saja kita print, Ctrl P. Nah, kalau ini biasa otomatis 100 ya, maka terlalu gede gitu. Kalau misalkan dipakai ke 100, saya menggunakan kertas F4 untuk printnya, dan nanti hasilnya printnya seperti ini. Ke kanan 3, ke bawah itu 1, 2, 3, 4, 11. Berarti dalam satu kertas itu untuk ukuran F4 33 voucher dalam satu kertas F4. Setelah itu tinggal print sebenarnya. Di sini tinggal print dan tinggal dipotong-potong satu persatu. Ya, itulah nih generate-nya. Kalau sudah di print, di sini langsung jadi secara cepat. Kalau sudah di print, kita masukkan include kan atau import filenya ke Mikrotik. Caranya buka di file teks ini, blok semua, klik copy dan masuk ke terminal yang ada di Mikrotik. Saya akan di sini filter terlebih dahulu user profile is 5000. Buka terminal, semuanya klik and paste. Nah, di sini kenapa kok pas username-nya panjang-panjang gitu? Karena saya menjaga untuk keduplikatnya gitu. Saya nanti reseller rugi ya. Di sini ada 17. Nah, ini hasil generate-nya. Setelah selesai, kita close. Di sini ada 150 selected, 150 item. Jadi artinya tidak ada yang kena duplikat user. Oke, itu saja sih sebenarnya. Cukup mudah, gampang dan simple juga programnya. Mudah dimengerti. Untuk cara pengeditan HTML-nya mungkin nanti saya akan share juga. Untuk sekarang ini pakai HTML atau tampilan voucher printout-nya Java saja yang ada di Mikrotik ini ya. Oke, sekian dulu
dari saya dan semoga bermanfaat. Terima kasih.